Monster macam apa ini? Dibutuhkan 66 orang yang memegang kandang untuk melintasi seluruh Afrika untuk menangkapnya. Mereka membawa sangkar besi tersebut ke tepi sungai dan kemudian mengikat seekor domba sebagai umpan. Selanjutnya tuang sosis zaitun yang telah direbus selama 38 hari. Jebakan yang sempurna telah dipersiapkan dengan baik begitu saja. Menunggu hingga malam tiba, semua orang menatap kandang dengan saksama, menunggu mangsanya jatuh ke dalam perangkap. Di saat yang sama, sepasang mata besar Kazlan tiba-tiba muncul di layar monitor. Semua orang mulai waspada. Monster ini sangat pintar. Ia melihat domba di dalam kandang besi tetapi menyerang. Bahkan para pemburu pun sangat tidak sabar ketika harus menunggu. Namun di luar dugaan, sedetik kemudian ia kembali menyelam ke dalam air dan mengibaskan ekornya, bersiap untuk pergi. Pemburu hanya bisa memanfaatkan kesempatan untuk memegang senjata AK-47 dan menembaknya terus-menerus. Beruntung pelurunya mengenai sasaran. Meski kali ini monster itu tidak terjebak, pergerakannya bisa dilacak. Siapa sangka keesokan harinya ketika semua orang datang untuk memeriksa jebakan, kemudian saya menemukan bahwa domba itu tidak ditemukan. Sedangkan sangkar besinya masih utuh dan tidak rusak, hanya kameranya yang rusak terkena air hujan. Sepertinya monster ini tidak mudah untuk dihadapi. Namun hal itu tidak mematahkan semangat para pemimpin. Jacob tiba-tiba melepaskan tembakan. Dia mengingatkan semua orang untuk mengatur ulang jebakannya, bersiap untuk memikat monster itu. Pada malam hari, ketika semua orang sudah siap menunggu kedatangannya, mereka tiba-tiba melihat seorang pria. Ia naik ke kandang besi tanpa rasa takut dan mulai mendekat sambil memanggil nama monster itu. Gustav, kemarilah cepat, tapi dia bernyanyi lama sekali tapi tetap tidak ada gerakan di bawah air. Sepertinya monster itu tidak ada di dekatnya, tapi saya tidak menyangka saat itu. Bocah 5 tahun bernama Jojo ini pergi sendirian ke dalam kandang besi dan ingin menangkap monster itu sendiri. Namun di luar dugaan, ia secara tidak sengaja mengaktifkan mekanisme pintu sangkar besi. Saat itu, sepasang mulut besar tiba-tiba melesat ke depan. Monster juga muncul. Saya melihat sangkar yang berat dan langsung jatuh ke air. Jojo akhirnya merangkak ke atas. Monster menyerang sekali lagi. Semua orang segera berlari. Kali ini mereka akhirnya melihat bentuknya dengan jelas. Ternyata itu adalah buaya prasejarah. Jacob segera mengambil bom tersebut dan melemparkannya ke dalam air. Melihat Jojo hampir mati, tim segera melompat ke dalam air. Buaya itu tampak ketakutan dan tidak berani mendekat. Tim berhasil menyelamatkan Jojo ke darat. Namun buaya itu diam-diam menyelinap ke tempat perlindungan mereka. Ia menyerang di belakang seorang tentara. Afifa, yang berada di samping, segera berlari keluar tenda menuju tempat semua orang berada. Maka tim segera memutuskan untuk mengemasi barang-barangnya dan pergi dari sini. Ternyata mereka hanyalah reporter dari sebuah surat kabar. Saya dengar di Afrika ada buaya raksasa bernama Gustav, setiap tahunnya memakan tak kurang dari 400 orang. Tidak ada yang pernah melihat bentuk aslinya. Untuk menarik suka semua orang, mereka memutuskan untuk datang. Tapi mereka akan segera menjadi santapannya. Keesokan harinya saat kalian bersiap-siap untuk naik pesawat untuk berangkat dari sini. Di dalam hutan tiba-tiba sebuah mobil keluar. Mereka juga menikam seorang pemandu wisata hingga tewas. Selanjutnya, orang-orang yang tersisa diserang oleh orang-orang bersenjata. Tim dan Afifa berpencar menjadi dua arah untuk melarikan diri. Mereka bergegas menuju Afifa. Tiba-tiba Jojo muncul sambil memegang pistol dan menembak terus ke arah mereka. Saya hanya melihat pengemudi yang panik bergegas menuruni lereng dan mati seketika. Melihat bahwa dia sudah keluar dari bahaya, namun Stephen tidak sengaja berlari ke wilayah buaya tersebut. Di rerumputan, seekor binatang buas perlahan-lahan naik ke permukaan, memperlihatkan gigi harimau yang tidak rata. Tangan Stephen gemetar dan dia diancam akan menjatuhkan kameranya. Dia tidak berani bergerak untuk menipunya. Tapi saya tidak menyangka lengannya ada darah segar di air. Saya hanya melihat buaya itu perlahan berdiri dan membuka mulutnya lebar-lebar, dipenuhi bau darah. Stephen mengamati situasinya, mengambil kamera dan lari. Namun buaya mendengar suara itu dan mengejarnya. Saat itu, Stephen berusaha sekuat tenaga untuk melompat ke depan dan melewati dahan pohon besar. Buaya itu terjebak, mati-matian berusaha melarikan diri. Stephen segera mengangkat satu jarinya untuk memberi isyarat ramah ke arahnya. Lalu dia segera lari, namun dia meremehkan kekuatan buaya itu. Hanya beberapa detik kemudian, pohon itu terbelah menjadi dua dan kemudian bergegas mengejar Stephen. Bahkan ketika Stephen mencoba berlari secepat 100 meter per detik, dia tetap tidak bisa menghindarinya. Saat tim berlari, dia hanya melihat kamera Stephen tergeletak di tanah. Saat mereka hendak pergi, beberapa kaum reaksioner datang mencari mereka.
Pemimpin Harry memaksa mereka untuk menyerahkan film tersebut. Ternyata Stephen tidak sengaja merekam proses mereka membunuh orang. Di bawah ancaman, Tim mengatakan dia akan membawa mereka ke tempat untuk mengambil film tersebut. Namun sebenarnya dia membawa mereka ke buaya. Ketika mereka tidak memperhatikan, Tim membunuh adik laki-laki Harry. Afifa memanfaatkan kesempatan itu untuk memercikkan minyak zaitun ke tubuh Harry. Lalu keduanya segera lari. Tetapi saat ini Harry memegang pistol dan menembak, melukai Tim. Saat ini, buaya muncul kembali, menakuti mereka. Buaya itu berjalan menuju Tim dan Afifa dan meraung. Namun ia tidak terburu-buru menyerang kedua orang itu dan malah menoleh ke arah Harry. Harry berbalik dan lari, namun hasilnya tetap menjadi santapannya. Tim dan Afifa akhirnya lolos dari bahaya. Mereka juga tidak berani mempertaruhkan nyawa hanya demi mendapatkan like. Film berakhir di sini. Sampai jumpa lagi di film-film berikutnya.